Pemirsa, kebakaran depo Pertamina Pelumpang telah mengakibatkan belasan korban jiwa, puluhan orang terluka, dan ratusan orang mengungsi. Mengapa kebakaran depo Pertamina Pelumpang bisa terulang? Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai ada upaya main belakang untuk mengganggu penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dua topik ini menjadi topik utama Primetime News hari ini bersama saya, Afiani Malik. Dan saya Vera Bahaswan. Kita awali Primetime News dengan Prime Flash berikut ini. Pemirsa, tim DVI dan Inafis Polri berhasil mengidentifikasi dua korban meninggal dunia kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Tim pun hingga saat ini masih terus berupaya mengidentifikasi korban lainnya. Kadif Humas Polri pasca kebakaran, warga dan petugas SAR masih mencari sejumlah orang di antara reruntuhan puing rumah yang ambruk. Hambatan dalam pencarian korban diantaranya kondisi rumahnya yang telah ambruk. Kutip dari situs resmi Pertamina, depo Pelumpang memasok 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya saat ini masih terus melakukan investigasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang. Berdasarkan pemeriksaan awal, sempat terjadi masalah teknis ketika dilakukan pengisian BBM dari Balongan ke Pelumpang. Dari hasil pemirsa, dekatnya jarak pemukiman dengan kawasan depo Pelumpang menjadi kekhawatiran yang dilontarkan Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto. Seharusnya ada jarak aman antara depo minyak dengan pemukiman. Kami coba tampilkan sedekat apa sebenarnya jarak pemukiman warga dengan kawasan depo Pelumpang dari video udara yang direkam tim kami di kawasan depo Pelumpang. Terdapat sejumlah rumah sakit yang dirujuk untuk merawat korban kebakaran depo Pertamina di Pelumpang. Sedangkan warga yang mengungsi membutuhkan bantuan pakaian hangat serta selimut. Rekan jurnalis MGN sudah berada di lokasi kebakaran. Ada rekan Arneta Butar-Butar, lalu di titik pengungsian Erpetra Pelumpang ada rekan Nisri Nakira. Kami akan lanjutkan laporan langsung dari berbagai titik lokasi kebakaran, termasuk juga di sejumlah titik pengungsian. Tetaplah bersama kami. Dan bersama, mari kita kembali ikuti sejumlah laporan langsung. Kita akan bergeser ke rekan Arneta. Terima kasih teman-teman atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan lanjutkan pembahasan di Primetime News. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai ada upaya main belakang untuk mengganggu penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pernyataan Mahfud ini terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis KPU untuk mengulang tahapan pemilu. Pemirsa, palu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah jatuh agar KPU mengulang tahapan pemilu. Tapi sebelum itu dilakukan, ada baiknya KPU melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui Zoom anggota Bawaslu RI, Puadi, dan juga Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Pak, ya baik, saya akan lanjutkan Mbak Titi. Saya akan kembali ke, dan pemirsa, Pertamina berjanji akan mengkaji ulang zona. Halo, selamat malam pemirsa. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengucapkan bela sungkawa dan juga permohonan maaf atas insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang menyebabkan 18 orang meninggal dunia. Nike memastikan biaya pengobatan seluruh korban ditanggung penuh Pertamina. Sekian headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Primetime News kami lanjutkan kembali. Sampai jumpa. Pemirsa, suasana lokasi kebakaran saat ini masih gelap gulita dan sementara itu polisi menurunkan 5 anjing pelacak untuk menandai titik yang disinyalir masih terdapat korban tertimpa reruntuhan. Dan untuk informasi terkini di lokasi kejadian sudah ada reporter MGN Tasya Arneta Butar-Butar. Selamat malam Arneta, bagaimana kondisi terkini di TKP Depo Pelumpang saat ini? Ya, untuk kondisi terkini yang bisa saya laporkan saat ini pada malam. Ya, pemirsa, dekatnya jarak pemukiman dengan kawasan depo Pelumpang menjadi kekhawatiran yang dilontarkan oleh Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto. Seharusnya ada jarak aman antara depo minyak dengan pemukiman. Kami coba tampilkan sedekat apa sebenarnya jarak pemukiman dengan kawasan depo Pelumpang dari video udara yang direkam oleh tim kami di kawasan depo Pelumpang berikut ini. Dan sudah berulang kali kebakaran terjadi di depo dan juga kilang minyak Pertamina. Bukan hanya depo Pertamina Pelumpang semalam, sebelumnya juga depo tersebut pernah terbakar pada tahun 2009 silam.
Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati mengucapkan belasungkawa dan permohonan maaf atas insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang menyebabkan 18 orang meninggal dunia. Nike pun memastikan biaya pengobatan seluruh korban akan ditanggung penuh oleh Pertamina. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta evaluasi usai insiden ledakan depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Wapres mengusulkan depo Pertamina Pelumpang direlokasi ke kawasan pelabuhan. Pemirsa, depo milik PT Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hingga mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Api yang berasal dari pipa bensin di kompleks depo Pertamina berkobar sangat besar sehingga menyebabkan rumah-rumah warga sekitar ikut terbakar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Primetime News. Saya Vera Bahaswan. Saya Astrid Malik Undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.